Assalamualaikum sobat, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment. Bertahan gue itu 1 3 1 2 3. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Apa? Alhamdulillah kalau sehat. Ada yang gabus hari ini? Wah ya bagus kalau masuk semua. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, pada pagi hari ini ya, Bapak akan menerangkan tentang nama-nama malaikat dan apa saja tugas-tugas dari malaikat tersebut. Sebelumnya Bapak mau bertanya pada kalian, apa kalian sudah pernah ada yang tahu malaikat itu siapa sih? Gimana? Nggak ada yang tahu. Oh baiklah, kalau nggak ada yang tahu, Bapak akan sedikit menjelaskan tentang siapa malaikat itu. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang gaib. Berbeda dengan makhluk lainnya, malaikat tercipta dari nur atau cahaya. Malaikat adalah satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling taat dan tunduk kepadanya. Allah menciptakan malaikat dengan tanpa mempunyai hawa nafsu dan pikiran. Malaikat hanya mengerjakan apapun yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun ada banyak. Kita tidak ada yang tahu berapa jumlah malaikat itu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita wajib mengimani 10 malaikat yang diciptakan oleh Allah. Mereka adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Tugas dari malaikat-malaikat itu adalah satu, malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril, kalian mungkin sudah pernah mendengar. Siapa sih malaikat Jibril itu? Ya, betul. Malaikat Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul. Malaikat Jibril mempunyai tugas utama, yaitu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. Selain itu, malaikat Jibril juga memiliki tugas yang lain, berupa meniupkan roh kepada kandungan ibu-ibu hamil. Sekarang Nabi dan Rasul itu sudah tidak ada, sebab Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling terakhir. Jadi jika zaman sekarang ini ada orang yang mengaku sebagai Nabi, itu adalah Nabi palsu. Selain itu, beberapa sumber pun mengatakan bahwa malaikat Jibril bertugas untuk membagikan ilmu, karena wahyu adalah sebagian dari ilmu. Malaikat yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah siapa? Ya betul, malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membagikan rezeki kepada makhluk hidup, mengatur air dan menurunkan hujan ataupun petir. Bisa berupa harta, kesehatan ataupun lainnya. Tugas utama dari malaikat Mikail adalah memberikan rezeki kepada seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, seperti misalkan manusia, hewan ataupun tumbuhan. Jadi rezeki tersebut tidak hanya dibagikan kepada manusia saja, karena bentuk rezeki adalah dari Allah itu bermacam-macam. Selain memberikan rezeki, malaikat Mikail juga mempunyai tugas untuk menurunkan hujan. Selain itu, menurunkan hujan, angin, dan yang lainnya. Semua kendalinya ada di tangan malaikat Mikail atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pernah disebutkan dalam riwayat hadis Al-Bukhari. Hadis riwayat Ibnu Abbas yang berbunyi, sesungguhnya Allah telah menguatkan dengan 4 pembantu. 2 dari diantaranya adalah penduduk bumi, yaitu Jibril dan Mikail. Terus yang 2 lainnya adalah 2 dari bumi, yaitu Abu Bakar dan Umar.
Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, anak-anak, lanjut lagi pelajaran untuk kali ini yaitu tugas malaikat Israfil dan Israel. Nah, ada yang tahu nggak malaikat Israfil itu ditugaskan oleh Allah untuk apa? Ayo. Betul itu, untuk meniup sangkakala. Nah, nanti di hari kiamat itu malaikat Israfil ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangkakala. Nah, meniup sangkakalanya itu 2 kali ya. Bagi yang belum tahu itu 2 kali. Nah, untuk yang pertama itu mematikan semua makhluk hidup ya, manusia, jin, hewan. Nah, pokoknya yang hidup-hidup itu mati semua ya, gitu. Nah, kayak kalian, kayak bapak juga ya mati semua ya, pokoknya mati yang hidup. Nah, untuk yang kedua kalinya itu dihidupkan kembali. Nah, untuk tiupan yang kedua itu dihidupkan kembali ya. Nah, kalau sudah mati nanti bisa hidup lagi, tapi hidupnya itu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka, semua perbuatan manusia selama di dunia, jin juga. Nah ya, itu dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nah, selanjutnya malaikat Israel. Ada yang tahu tugasnya malaikat Israel itu apa? Ya, betul, mencabut nyawa ya. Nah, malaikat Israel itu ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa manusia dan jin, semua makhluk hidup itu dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Nah, kalau sisa umur kalian, sisa umur bapak, sisa umur makhluk hidup semuanya itu sudah habis. Nah, waktu itulah malaikat Israel mencabut nyawanya ya, bukan mencabut rumput ya, beda lagi itu ya. Nah, baik, sepertinya anak-anak sudah pintar semua, alhamdulillah ya. Untuk pelajaran kali ini sudah selesai dan akan dilanjutkan oleh uh, ibu guru selanjutnya ya. Terima kasih. Yaitu malaikat mungkar dan nakir. Malaikat mungkar dan nakir ini bertugas sebagai menanyai ruh yang ada di alam kubur. Nah, malaikat mungkar dan nakir ini menanyakan dan memeriksa perbuatan manusia serta perbuatan amal dan ibadahnya selama di dunia. Nah, ada orang yang baru saja meninggal dan akan dikuburkan. Nah, malaikat akan datang dan menanyakan orang tersebut setelah 7 langkah kepergian para pengantar jenazah. Nah, misalnya ya, orang tersebut bisa menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir, maka ia akan dilapangkan serta diterangkan kuburnya. Kalau malaikat mungkar nakir ya, kalau menanyai orang tersebut baik-baik, assalamualaikum wahai penghuni surga, seperti itu. Nah, kalau misalnya jika orang tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir, maka akan disiksa sampai hari kiamat. Misalnya dari datangnya malaikat tersebut ya, seperti ada petir, ada guntur, kayak gitu. Terus datang itu langsung marah-marah, nanyanya tidak baik-baik, seperti itu. Kalian mau seperti itu? Gak mau kan? Makanya harus baik amat perbuatannya, rajin sholat, rajin baca Quran, nggak boleh jahat sama orang tua, sama teman, nggak boleh bentak-bentak orang tua. Nanti kalau kamu bentak-bentak orang tua, kamu digituin sama malaikat mungkar nakir. Mau kamu? Itu. Nah, sekarang siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Bu Guru? Ibu kasih hadiah. Ya. Nah, pertanyaannya, siapa nama malaikat yang Ibu jelaskan tadi? Ayo, siapa? Ngacong. Oh iya, kamu. Apa jawabannya? Oh iya, benar. Ini. Sama-sama. Para ulama
malaikat raqib dan atid itu bukan namanya bukan malaikat, tapi nama sifat dari malaikat. Ada yang tahu di mana tempat malaikat raqib dan atid? Tempatnya malaikat raqib dan atid itu malaikat raqib itu ada di sebelah kanan dan kiri manusia. Sedangkan malaikat atid berada di mana manusia itu ada, pasti malaikat atid itu selalu hadir. Ada yang tahu apa tugas dari malaikat raqib dan atid? Yang bisa tahu boleh duduk. Kalau tidak ada yang tahu, dijelaskan sekarang ya. Malaikat raqib tugasnya adalah mencatat amal baik, sedangkan malaikat atid tugasnya mencatat amal buruk. Amal baik, amal buruk itu apa sih? Amal baik itu amal yang menunjukkan jalan kita untuk masuk ke gerbang surga. Sedangkan amal buruk itu yang mengajarkan kita untuk masuk ke gerbang pintu neraka. Contohnya amal baik itu seperti apa? Contohnya amal baik itu seperti 1. Mengaji, 2. Sholat, 3. Berbakti kepada orang tua, 4. Puasa, 5. Zakat, dan masih banyak lagi contohnya. Dan contohnya amal buruk itu seperti tidak mau sholat, tidak mau mengaji, durhaka kepada orang tua, sering berkata kasar, dan lain sebagainya. Jadi menurut kalian mau gabung di mana? Di malaikat raqib atau atid? Malaikat raqib mengajarkan kita untuk masuk ke gerbang pintu surga, sedangkan malaikat atid mengajarkan kita untuk masuk ke dalam pintu neraka. Kita lanjutkan lagi materi selanjutnya ya, yaitu materi tentang tugas malaikat Malik dan tugas malaikat Ridwan. Ya, ayo siapa yang tahu tugas malaikat Malik itu apa? Wah, pinter. Tugas malaikat Malik itu penjaga neraka. Ya, di neraka itu banyak sekali orang-orang yang sering berbuat dosa, kayak mencuri, terus jahat kepada orang tua, durhaka. Nah, pokoknya yang jahat-jahat itu nanti masuk ke neraka. Nah, terus malaikat Malik itu malaikat yang serem, ya, yang keras sekali, yang kasar. Nah, jadi mumpung masih kecil, nggak boleh jahat, terus nggak boleh durhaka kepada orang tua, biar tidak masuk neraka. Nah, sekarang yang kedua, yaitu malaikat Ridwan. Ya, malaikat Ridwan ini adalah teman dari malaikat Malik. Ya, siapa yang tahu? Ayo, tugas dari malaikat Ridwan itu apa? Tugas malaikat Ridwan itu penjaga surga. Ya, di sana itu banyak sekali mainan, terus buah-buahan, terus kolam, pokoknya apa yang kalian pengen di sana pasti ada. Oleh sebab itu kalian harus baik, harus jujur, nggak boleh sombong dan lain-lain. Pokoknya harus berbuat baik agar masuk surga. Oke, tadi 2 malaikat yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya Ibu kasih pertanyaan, yang bisa jawab boleh pulang dan dapat hadiah. Ya, nanti siapa yang bisa angkat tangan dan tak kasih hadiah. Oke? Ayo, tadi siapa yang ingat tugas malaikat Ridwan? Ayo. Oh ya, pinter. Ini buat kamu. Udah? Selanjutnya lagi Ibu mau ngasih hadiah, tapi bukan sekarang, besok. Ya, nanti Ibu kasih pertanyaan lagi, kasih hadiah lagi, oke? Udah, untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.